selamat datang di mata kuliah Web Framework Programming. Terakhir kita kemarin masuk di controller dan simple query ya. Ya, di tahap ini kalian mestinya sudah punya tabel products, kategoris, apalagi kemarin supplier ya. Produk, kategori supplier, kemudian punya halaman products. Halaman produk bentuknya produk ya. Produk sama produk. Halaman products. Produk saya error. Kemudian ini yang kemarin diutak-utak tentang ada gambar apa menggunakan image itu ya. Mungkin kemarin terakhir nggak dikembalikan. Terus kemudian ada kategoris ya, begitu ya yang dinilai oleh asisten kemarin. Jadi produk yang berupa ada gambarnya berupa grid, bootstrap grid. Kemudian ada daftar kategori. Jadi masing-masing sudah punya kategori controller. Ya, kemudian juga punya kategori indeks ya. Yang kemarin sudah dibikin, kita sudah punya semacam web resource, root resource bukan web resource, root resource ya. Jadi di web.php masing-masing mestinya sudah ada resource untuk produk dan ada resource untuk kategoris gitu ya. Kalau yang nggak ada nggak yang nggak ada? Kategoris ini nanti kita pakai soal. Ya, ini di list biasa bikin yang kategori di create apa namanya? Controller sekaligus modelnya. Controller sekaligus model, jadi nanti kita punya model kategori di sini. Kosongan masih kan. Kemudian punya controller, kategori controller yang diisi masih indeks saja. Gini ya. Ini bebas ngambil dari pakai raw boleh, pakai query builder boleh, pakai eloquent model kayak begini juga boleh. Ya itu yang harusnya sudah ada di aplikasi kita atau Koroti kita. Ya. Kalau belum ada kategori misalnya dibikin dulu ya, silakan dibikin dulu. Karena nanti hari ini kita akan pakai itu. Kategori controllernya dipakai, terus kemudian kita juga pakai modelnya. Nah, hari ini kita coba pakai model, kategori sama produk ini kita akan coba pakai nanti di situ. Kita ngisikan sesuatu di sini yang mendefinisikan relationship antara kategori dengan model. Ya, jadi wajib ada kategori dulu. Modelnya kategori sama controllernya kategori. Ya, begitu ya. Saya perbaiki, kalian disiapkan dulu, saya perbaiki tadi produk masih error sedikit. Terakhir itu kita ngutek-ngutek apa image ini ya. Saya nggak punya image kayaknya. Saya kemarin pakai ID. Saya hapus deh. Ya kemarin ditambahi kolom image untuk menyimpan image ya. Tapi saya belum lakukan jadi error. Saya kembalikan dulu. Saya kembalikan ke tabel untuk tabel dulu ya. Oke.
Ya, kita masuk di bab kelima, topik 5, yaitu tentang query berparameter dan report. Ini. Jadi nanti bicara tentang query dengan parameter, kemudian sebenarnya ada query-query advance gitu ya, yang menggunakan aggregate, kemudian group, order, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan melakukan kode untuk menampilkan detail di show. Ya. Kemarin kan baru menggunakan index. Index itu untuk menampilkan daftar ya, biasanya untuk menampilkan daftar. Show ini digunakan untuk menampilkan detailnya. Jadi kamu misalkan ada products, nah, product.show itu product/show gitu, bukan slash, product/ sesuatu ID-nya, nanti dia akan muncul ke show. Ya, misalnya product/1 nanti secara otomatis diambil sebagai ID, kemudian kita bisa mendapatkan objek dari produknya, kemudian ditampilkan. Sudah disediakan di fungsi show. Kemudian kita bikin semacam contoh laporan, ya, report-report yang dia di luar dari CRUD, tapi biasanya juga diperlukan. Jadi bagaimana bikin report, output yang lain, begitu ya, tampilan tampilan data yang lain yang di luar dari CRUD. Jadi bikin custom URL nanti. Ya, begitu. Ya, sebelum masuk ke situ, ada pembahasan sedikit tentang query advance atau query lanjutan. Gitu ya. Jadi setiap query, kalau raw pasti sudah bisa ya, tapi di query builder ataupun Eloquent pasti sudah juga mengakomodasi sintak-sintak untuk query lanjutan. Ya. Kalau di kuliah basis data itu biasanya agak terakhir begitu. Ada tentang agregasi, kemudian join, kemudian group, sorting. Nah, ini harusnya ada subquery juga di sini. Subquery. Biasanya yang paling ditakuti mahasiswa itu yang subquery, nanti juga dibahas sedikit. Ya, kalau raw-nya kita nggak bahas karena sudah dibahas di database ya. Jadi di sini dicontohkan untuk yang model maupun yang query builder. Ini yang query builder. Sebenarnya query model itu mirip-mirip query builder sininya, cuma depannya ini yang berbeda dikit. Ya, ini contoh untuk filter data where votes lebih dari 100 dari tampilkan tabel user yang votes-nya lebih dari 100. Yang ini tidak sama dengan 100. Ini tampilkan yang namanya mengandung depannya T gitu ya. Depannya T. Kemudian grouping data itu kayak ada semacam agregat functionnya. Jadi user digrupkan berdasarkan akun ID. Berarti nanti yang ditampilkan dia hanya akun ID-nya saja. Akun ID punya having. Ya, having itu semacam query lagi, filter lagi dari grup. Ya. Jadi yang digrupkan itu yang difilter itu adalah hasil dari agregatnya ini, akun ID misalnya. Ini biasanya having count begitu sih. Count akun ID lebih dari 100. Oke, terus aggregation juga. Kita bisa langsung mendapatkan kalau ada tabel gitu ya, kalau pakai query builder maupun pakai model, kita bisa dapatkan langsung nilai jumlahnya pakai count.
Atau kalau misalkan ada kolom tertentu, kita bisa langsung ngambil paling tingginya pakai max. Atau paling rendahnya pakai min, max price, berarti order yang nilai harganya paling tinggi. Ya, ini nggak dicoba ya, nggak dicoba. Cuma nanti kalau kadang di ke depan membutuhkan, kita bisa lihat-lihat lagi. Join kayaknya kita sudah lakukan kemarin. Join di query builder, user, di join dengan kontak. Kemudian di join dengan order. Ya. Di join dengan kontak, di join dengan order. Yang ditampilkan, ini kalau nggak mau nampilkan semua, itu ada select-nya begini. Ya, jadi dari kontak yang diambil teleponnya, dari order yang diambil harganya, yang dari user bintang, jadi semua diambil. Ini yang join, ini inner join ya, menggantikan inner join. Yang ini left join itu mengganti, ya memang menggantikan left join. Jadi misal ada user sama post, misal ada user sama post, left join itu berarti dia, kalau yang inner join itu hasilnya harus di user dan di post itu ada masing-masing ada datanya gitu ya, karena akan di inner join. Kalau left join itu misalkan usernya itu tidak pernah posting, itu juga masuk left join. Jadi user-user yang dia nggak punya postingan, nah itu tetap keluar nama usernya dengan sebelah kanannya mungkin kosong. Kalau yang inner join di kiri adalah nanti yang tampil user-user yang punya postingan. Begitu. Yang kanan ya postingannya, dua-duanya ada isinya. Yang ini right join kebalikannya. Jadi kalau postingnya itu tanpa user dia tampil, cuma agak aneh ya. Biasanya yang ini sih, kalau usernya nggak pernah posting dia tampil. Yang ini kebalikan. Kalau posting yang tak ada usernya dia juga tampil. Sorting pakai order by. Kemarin sudah dicoba namanya order by. Kategori apa kemarin yang indeks ya, produk. Yang produk misalkan kemarin belum di order, hanya di join ya. Misalkan diurut berdasarkan order by nama, kemarin berdasarkan ID, nama produk ya, nama produk. Jadi nama produk yang huruf depannya A dulu dikeluarkan, kalau nggak B dulu, kalau sudah C dulu. Itu order by. Nah ini dulu kastengel duluan, kemudian L lidah kucing, PP, terus kemudian R roti. Gitu. Kalau berdasarkan harga, order by harga produk gitu ya. Kemarin kita order by-nya dikosongi, itu berarti dia urut datanya. Ya, kebetulan datanya itu sesuai dengan ID. Nah ini menurut harga tertinggi, terendah kemudian tertinggi. Kalau mau dibalikkan, parameter berikutnya itu dikasih descending. Defaultnya ascending. Nah itu. Dari harga yang paling mahal, lidah kucing, kastengel, dan seterusnya. Begitu. Itu ya. Itu sorting.
Untuk Eloquent nggak terlalu banyak perubahan. Jadi yang ini tadi pakai DB tabelnya apa. Kalau yang di Eloquent model ini langsung modelnya. Ya, app/flight berarti mengacu ke model flight. Flight itu sudah mengacu ke tabelnya flight. Ya, ada tik 10 ini dia ngambil 10 data saja. Ya, tik 10. Misalkan yang tadi saya kasih tampilkan produk yang paling mahal, misalnya produknya banyak, cuma diambil 3 produk yang paling mahal, itu pakai tik 10, tik 3. Oke. Ini tik 10 ini berarti diambil, kalau di query row itu limit, nah, limit 10. Ini coba ya saya tik 3, tampilnya hanya 3. Nah, ini yang 3 yang paling mahal. Ya, itu mungkin nanti di kemudian hari sering dipakai. Ya, tampilkan terbanyak berapa biji, berapa buah terbanyak. Gitu. Oke, kemudian untuk row ada tambahan sedikit. Jadi kalau row ini kalau nanti menggunakan parameter, dianjurkan untuk menggunakan simbol tanda tanya. Ya, simbol tanda tanya. Ini digunakan agar kita terhindar dari SQL injection. Ini diajari di mana ya SQL injection? Saya tambah di sini. Jadi SQL injection itu semacam usernya itu menginsertkan semacam SQL, misalkan begini. Iya, untuk mengubah-ubah data biasanya. Terlalu kecil ya. Saya besarin dikit. Saya contohkan di sini. SQL injection. Jadi misal kalian ada form, misalkan ada select query-nya, ini select bintang from product, gitu ya, product, where ID sama dengan sesuatu, di mana sesuatu ini dikirim dari form. ID diambil dari form inputan user. Nah, secara apa? Kalau misalkan usernya nggak tahu, kan bukan hacker ya, user biasa, select bintang from product where ID sama satu. Mungkin ini semacam ID, mungkin juga semacam kode produk gitu ya. Jadi misalkan orang cari daftar, oh lihat kode produk, kode barangnya dimasukkan, klik di enter, gitu. Terus keluar detailnya. Kan biasa gitu ya. Nah, misal kalau hackernya begini, inputnya hacker, input dari hacker. Di textbox-nya, di textbox, misalnya begini, 1, untuk ID-nya diisi 1, titik koma, dia nulis query, delete from, delete itu pakai bintang, delete bintang from product, titik koma. Nah, ini ditulis di query, ditulis di textbox. Kira-kira yang terjadi bagaimana? Ya, nanti query kalian akan masuk begini, select, yang dijalankan. Nah, itu akan begini kan. ID-nya masuk ke sini. Nah, ID-nya jadi begini. Ini bukan query yang error. Ya, ini query yang bisa jalan kalau dieksekusi.
Tapi setelah jalan, produk-produk kalian hilang semuanya. Begitu. Ini contoh sederhana dari SQL injection. Silakan dicoba saja. Kalau ada web yang kayaknya cupu-cupu begitu, bisa dicoba misalnya dikira-kira ya. Produknya biasanya user yang kebetulan biasanya mirip-mirip gitu, atau master user gitu. Master user gitu. Biasanya itu sudah di-handle kalau kita menggunakan query builder ya, menggunakan query builder ataupun menggunakan ini tanda tanya. Jadi kita bikin ininya jangan langsung dimasukkan di kode, tapi diganti dengan tanda tanya. Nah, nanti sudah difilter dulu sama engine-nya. Begitu. Nanti dicoba deh, diginikan di project-project kalian yang lama-lama, ya, yang masih pakai PHP natif, connect ke MySQL gitu, dicoba aja. Bisa nggak begini? Dimasukkan begini. Itu ya penyelesaiannya diberi tanda tanya, ya misalkan tadi ID sama dengan tanda tanya, kemudian parameter dimasukkan di pakai koma begini, ya di select, parameternya dikasih pakai koma. Kalau ada 2 parameter ya koma lagi, 3 parameter kasih koma lagi gitu. Untuk jadi misalkan di row-nya ada parameter itu dikasih tanda tanya kalau pakai row. Ini yang bagian paling membingungkan biasanya, subquery. Jadi subquery itu adalah query di dalam query. Biasanya kalau bingung, kalau di PHP ya biasanya kita bikin 2 tahap ya, query 2 tahap itu nggak masalah juga. Kadang-kadang di query dulu, habis itu saat looping di query lagi gitu juga bisa. Tapi kalau mau dijadikan satu, ya jadi query-nya diambil semua dulu datanya, nah itu biasanya menggunakan subquery begini. Subquery bisa dipakai di select, bisa ditaruh di from, bisa juga ditaruh di where. Ya, select itu biasa untuk menselect sesuatu yang di luar dari looping, di luar dari looping utama itu ya. Misalnya kita looping user, nah, kemudian ada postingan user berapa jumlahnya, nah itu pakai subquery. Looping produk atau meloopingkan jumlah produk yang terjual pada kategori tersebut, nah itu biasanya subquery di select. Subquery yang di from itu biasanya ya ada query yang dia apa ya, dia ambil lagi dari tabel yang lain, agak susah ngambilnya, nggak cuma join biasa gitu. Biasanya pakai subquery. Ini ada contohnya. Ini yang di select ya, contohnya supplier, kemudian ada rata-rata produk, harga rata-rata dari stok, rata-rata jumlah stok di produk tersebut. Row-nya begini, row-nya begini, kemudian ada query lain yang dia di luar kayak menyimpang begitu dari query apa utamanya, ya dia cuma mengambil stok dari rata-rata stok dari produk. Nah, ini biasa ditaruh juga di luar. Jadi kalau pakai PHP ini mungkin kadang ditaruh di luar, query sendiri, masukkan variabel sendiri. Itu juga nggak apa-apa juga. Ya, kalau mau digabung begini bentuk. Itu yang query di dalam select. Kemudian ini yang query, ini masih di dalam select. Ini alternatif yang lain.
dengan DB row. Add select DB row, kalau yang ini add select function. Ya, functionnya. Nanti dicoba sendiri ya, ini kita nggak melakukan uji coba query-nya. Karena ada stok dan sebagainya, nanti masih di belakang. Di tugasnya baru disuruh nambahi kolom stok. Nah, ini contoh yang lain dengan full DB row. Jadi ada row subquery itu pakai add select begini, add select, select lagi average rata. Nah, itu dibentuk model, nanti juga mirip seperti cuma depannya agak beda. Depannya langsung supplier. Kemudian ini subquery dalam from. Ya, dalam from. Misalkan user mau di-join dengan postingan terakhir dari user. Jadi tanggal terakhir dari postingan user. Tuh. Di mana tanggal terakhir itu diambil dari banyak postingan. Ya, di grup by user ID diambil yang postingan terakhir yang maksimum create ad-nya, yang create ad-nya paling bagus, paling baru. Jadi ini di grup by user diambil yang postingannya terbaru, tanggal postingannya terbaru. Ini tanggalnya saja yang diambil. Dari menampilkan user dan tanggal postingan terakhir dia. Kayaknya pertanyaannya sederhana gitu ya, tapi di query-nya cukup rumit. Bisa juga di select user, habis itu looping, habis itu query lagi juga boleh. Query lagi select maksimum tanggalnya berapa. Ya, pakai variabel yang lain. Kalau di PHP juga boleh. Cuma di sini dia dicontohkan untuk digabung dalam satu query. Ya, kalau bingung tetap bisa digunakan nested gitu ya, query bertingkat tapi dipakai kode, Begini-begini dilakukan kalau memang kita biasanya nggak pakai kode. Jadi misalkan memang full dari query, bikin semacam stored procedure. Stored procedure pun kayaknya bisa juga bertingkat. Mungkin ini memang harus wajib query, satu query begitu. Nah, jadi tetap harus dipelajari. Kemudian ini yang tadi ya, artinya semua data user dan data postingan paling terkini. Ini tanggalnya saja, tanggal terakhir posting. Kemudian ini bentuk, tadi itu bentuk row-nya. Bentuk row-nya ini bentuk query builder-nya. Jadi bikin, dia memang semacam ada dua juga. Jadi bikin latest post variabel yang isinya itu semacam record. Nah, recordnya tadi di join di sini. Ya, kalau nggak terlalu hafal dengan bentuk query builder, bisa pakai row juga gitu ya. Di sini kita nggak terlalu memaksa untuk harus hafalkan ini. Gitu. Cuma biar tahu saja bahwa di query builder dan di model itu bisa handle semua advanced query. Ini kemudian yang subquery di where. Subquery di where contohnya tampilkan employee yang mendapat gaji di atas rata-rata. Nah, dapat gaji di atas rata-rata. Kalau pakai PHP biasa, pakai kode, kita bisa ambil dulu nih gajinya. Kita bisa ambil gajinya, rata-rata gajinya berapa, disimpan di variabel. Kemudian pas looping, pas bikin query, gaji tadi variabelnya ditambahkan aja di where begitu ya. Tapi dicontohkan di sini digabung jadi satu query. Bentuk row-nya seperti ini. Select employee first name, last name, salary, from employee where salary, ada select-nya lagi. Select average salary from employee.
Nah, ini lebih sederhana mungkin dari yang tadi. Jadi ini mengambil nilai skalar, ya, itu rata-rata salary dari seluruh employee. Ya, bentuk di modelnya begini. Where salary is sebuah anonymous function yang dikembalikan dari mengambil average dari employee. Gitu. Untuk di Eloquent juga mirip, cuma kita harus mempunyai apa tadi? Relationnya harus di-set. Ini yang Eloquent. Ya, berikutnya kita akan coba membuat relation Eloquent model ya. Ini nanti mungkin nggak dicoba, yang kita coba yang lebih sederhana. Langsung ke sini aja. Jadi di Eloquent itu sebenarnya tanpa bikin join, pokoknya kita sudah mendefinisikan relation-nya, misal produk dengan kategori. Dari produk kita bisa ngambil kategori, data kategorinya. Ya, misalkan di situ ada nama kategori, kemudian apalagi dan sebagainya bisa diambil semua. Begitu juga sebaliknya dari kategori kita bisa ngambil nih nama produk yang ada di kategori tersebut tanpa harus melakukan join. Nah, itu bisa dilakukan dengan syarat relationship-nya sudah terpasang. Ya, relationship-nya sudah terpasang, jadi ada relation has many sama belongs to. Ya. Yang kita bahas yang one to many dulu karena tabel kita masih one to many ya. Has many and belong to. Ya, kemudian nanti akan kita lihat manfaatnya saat bikin query. Ada di slide show, misalkan nanti saat kita bikin show, kita hanya kirim produk, ya, tapi kita bisa mendapatkan kategori. Nanti akan dilihat. Di balik juga bisa, kita cuma kirim misalkan kategori mana tadi? Ini ya kategori. Saya cuma kirim kategori gitu ya. Saya nanti di dalam di sini misalnya kategori. Saya cuma kirim kategori. Begitu kita sudah definisikan relasinya, saya nanti bisa dapatkan nama-nama produknya di sini. Misalkan begitu. Nanti dicoba ya. Ini kategori roti, puding, kue kering gitu ya. Nanti menampilkan nama-nama produk bisa di sini. Nggak perlu join, asalkan setting relationship sudah dilakukan. Ya, praktik pertama itu melakukan ini. Jadi relasi kita satu produk itu hanya satu kategori bisa ada banyak produk. Ya, relationship-nya berarti pada tabel produk dia memiliki parameter kategori ID, di pada kategori memiliki fungsi parameter list daftar produk. Ya, jadi nanti di modelnya kita sudah mulai mengkode tabel, mengkode produk. Protected ini mungkin nggak usah karena sudah sesuai dengan konvensi ya tabel kita. Ini digunakan kalau misalkan tabelnya tidak sesuai konvensi. Namanya tadi kan kita sudah pakai S products, gitu. Jadi kayaknya nggak perlu. Jadi langsung yang ini di produk itu ada fungsi kategori. Ya, sebenarnya bebas namanya cuma biar sesuai dengan objeknya. Dan esensinya dia mengambil data kategori dari produk, maka nama fungsinya kategori. Nah, di dalamnya diisikan belongs to. Ya, kalau one to many, dari many ke one,
Ini products kan dia many-nya, bunch-nya kategori, itu menggunakan belongs to dengan parameter kategori ID. Ya, sementara nanti di tabel kategori, ya di kategori ada fungsi untuk ngambil products, ada S-nya. Karena satu kategori bisa ada banyak products, ada S-nya, dan fungsinya adalah has many. Has many, dia mengembalikan model produk, yang dilingkan adalah kategori ID di produk dengan ID yang ada di punyanya dia sendiri. Gitu. Gitu ya, jadi kita lakukan ini dulu ya. Masuk produk model, tambahkan function kategori. Modelnya ada di mana tadi ini, produk model. Saat ini kan masih kosong. Tambahkan publiknya. Ya, dilakukan ya bersama-sama. Public function kategori. Return this belongs to belong ada S-nya kan. Belongs to app, ini nama modelnya. Kategori yang direlationkan kategori ID. Betul ya, sama ya. Itu yang di produk model, yang di kategori model sebaliknya ada function products, ada S-nya. Ya, jangan kebalik ya. Di produk kita bisa ngambil kategori, karena hanya satu kategorinya, maka menggunakan belongs to. Ya. Oke, sebaliknya yang di kategori, kok kategori controller, yang ini kategori, itu kita bikin function, ambil products, ada S-nya karena banyak, menggunakan fungsi has many, return this ini has many. Has many, M-nya besar, objeknya app produk yang direlationkan kategori ID dan ID. Ini silakan dibuat dulu di produk, ditambahi kategori, di kategori ditambahi products. Di produk ada kategori, di kategori ada products.
Kalau sudah nanti sebenarnya kita bisa lihatnya saat show, tapi biar cepat untuk nyobanya ya, kita tambahin di kategori indeks ya. Karena kategori controller kan sudah ngirim kategori nih. Kategori controller sudah ngirim kategori. Jadi berdasarkan apa yang dibuat ini, harusnya di kategori kita sudah bisa ngambil products. Ya, itu dilakukan di indeksnya kategori. Ini kategori index.split. Ini buat nyoba apakah tadi sudah berhasil. Misalkan saya ada tambahan kolom products. Nah, di sini ada begini jadinya, di products begini. Ya, tapi karena produknya banyak, langsung saya for it aja di sini ya. For each d product s saya masukkan sebagai variabel lain p misalkan. TD-nya di luar seperti ini, ada TD produk. Nah, titik 2 gini ya. Nanti looping produknya ditampilkan. Produknya ditampilkan. P itu punya apa? Nama produk misalkan. Semua bisa diambil sebenarnya, cuma saya coba dulu yang nama produk. Gini ya. And for each. Biar ada spasinya. Kasih koma aja. Koma sama spasi. Dan NPSP ya, spasi. Kasih spasi ya, 2. Itu. Jadi meskipun kita ngirim hanya kategori, tapi kita sudah setting relationship modelnya, itu kita bisa mendapatkan products. Products ada S-nya diambil dari ini tadi. Di kategori model itu ada has many. Namanya products. Nah, products diambil dari sini. Oke. Jadi di controller nggak perlu diapa-apain. Ya, controllernya nggak perlu diapa-apain. Dia sudah ngirim kategori. Dari kategori kita bisa ambil products. Saya coba dulu ya. Di sini ada tambahan nanti. Nah, itu products, produk roti coklat, roti pisang, roti. Ya. Mungkin ini nggak usah ada produknya. Ini aja. Nah, roti coklat, kita spasinya 3, roti pisang. Nanti semakin panjang ya, semakin ke sini. Harga kita juga bisa tambahkan di sini. Kalau ada harga. Jadi semua data yang ada di produk kita bisa ambil. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sini, has many dan di produk ada belongs to ini. Yang ini perlu dicoba. Yang sudah dicoba yang ini. Yang ini akan dicoba saat bikin show, ya, saat mengisikan fungsi show. Ya. Yang ini yang dicoba yang kategori. Dari kategori punya has many product. Oke, dicoba dulu. Nah, ini harus bisa jalan dulu.
Yang tadi harus punya menampilkan kategori ya. Terus kemudian saya looping untuk tambahan kolomnya. Saya tambahi kolom baru produk, kemudian di looping di kolom tersebut. Ya, silahkan kalau ada kesulitan di sini. Ini nggak ada di slide, cuma untuk nyoba saja. Yang di slide dari produk ambil kategori nanti selanjutnya. Di sini saya coba yang dari kategori ngambil produk. Berhasil semua. Ini sih Pak. Ya. Di punya saya tidak muncul Pak. Yang apa itu? Ini produknya. Iya, error. Oke. Yuk, silahkan di sharing. Belum sebentar. Oke, sudah. Nama produk error atau kosong? Oh, error. Apa errornya itu? 30 atas. Oh, for each day product must pay. Sudah disimpan tadi ya. Untuk apanya tadi? Di kategori. Nah itu kategori. Yes, menu. Kategori produk. Sudah di save-nya mana ya keterangannya? Sudah di save ya tapi. Terus. Sudah ya itu sih. S menu betul. Produk pakai S ya. Coba lagi. Di kategori. Nah itu. Di produk S. Coba ngirimnya di kategori controller. Kategori controller itu kan pakai objek model ya. Kategori controller ya itu. Nah ini nggak bisa itu pakai query builder karena kita pakai objek ya. Jadi yang dikirim itu kategori pakai model, yang dikirim model. Ya, saya tampilkan aja punya saya. Yang dikirim model ya, karena tadi tentang model, dalam elemen model. Di kategori controller. Ya, begini. Benar Pak. Oke. Kategorimu tadi kayaknya pakai I ya? Oh, Enggak. enggak Pak. Oh enggak ya, di kategori tadi. Ini yang nama modelnya. Benar Pak. Berarti ini tidak perlu pakai query builder, langsung di return view gitu ya Pak? Atau Bisa pakai ditaruh variabel dulu juga bisa, karena ini kan langsung semua. Nggak ada select-nya, nggak ada filternya, makanya langsung saya taruh di sini. benar Pak. Oke.
Ini saya buat seperti itu, jadinya malah error di situnya, Pak. Error di sininya. Di kategori. Coba dilihat ya. Yuk. Kategorimu itu soalnya namanya produkmu apa? Modelmu kategori ya. Ini Iya. loh, modelnya nama kategori pakai K, pakai I. Ya itu kan Oh, harus sama. jadi namanya ini harus sama seperti kontrol Pak. Sama seperti modelnya. Modelmu itu kan kategori PHP. Oh iya. Itu bawahnya itu. Nah, kok bisa ya? Padahal tabelnya apa nama tabelnya? Nama tabelnya kategori ya. Wah, padahal nama tabelnya kategoris. Berarti nanti kamu perlu override itu. Ya. Override nama tabelnya. Itu ada itu di slide-nya itu ada tambahan slide. Itu protected itu. Di slide halaman 24 ya. Halaman 25. Nah, itu protected tabel sama dengan kategoris itu gimana ya ceritanya ya. Iya, saya juga. Karena nama tabel dan nama model sama nama tabelnya gak sesuai convention. Harusnya kan kalau tabelnya kategoris, nama modelnya kategori. Di rename aja deh nama modelnya. Jadi filenya di rename, kemudian fungsi-fungsinya juga di rename. Itu filenya di rename itu. Kategori PHP itu nanti dijadikan kategori Yes atau kategori pakai Y. Nah, terus kelasnya juga itu kelas atas. Nah, itu juga kategori. Oke. Terus kategori controller juga di rename. Kategori controller kelasnya juga. Sip. Apalagi itu. Waduh. View-nya juga berarti ya. Tapi view nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya. view ini Itu nggak terlalu pengaruh. Itu kan sebenarnya via buatan sendiri. Nah, itu biarin dulu lah. Ya. Yang ini ya, kategori all tadi diganti lagi jadi kategori. iya. Ya. Yuk, coba. Apa ini errornya? Oh, Ini web routingnya yang bukan market iya. belum diperbaiki. Web PHP. Nah, itu jadi C. Sip. Iya. Sekarang error. Controller kategori not found. PHP 20 bawah. Oh, yang kategorinya tidak ketemu. Kategori lagi yang belum diganti ya, mana ya controller modelnya. Coba di kontrol kategori .php. Modelnya tadi sudah disimpan semua ya. Ini apa? Kategori PHP, kategori sudah. Terus sudah disimpan ya. Terus kategori controller. Yang kategori controller ada nggak ya? Yang pakai K.
bukan view tapi bukan view, atasnya ada lagi atas. Nah itu use app. Oh, Ya, oh ya. mantap. NPSP ini salah. Ya, Pak. Oke. Coba saya bagi dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Itu ya kalau nggak sesuai dengan convention agak repot memang. Jadi tabel itu pakai S, terus controller dan modelnya biasanya yang bowlernya. Kok bowlernya? Yang nggak pakai S-nya. Siapa lagi Pak, tadi? punya, Ya, punya saya kok nggak ada isinya ya Pak ya? bentar. Ya, silahkan di-share. Produknya nggak ada di sini, tapi nggak error. Coba dilihat kodenya. Mungkin nama file, nama apa, fieldnya saja yang salah. Nama produk ya, memang benar ada nama produk di situ. Oh, TD-nya kurang tutup itu. TD itu tutup. Oh iya. TD ditutup, terus ada TD habis for each TD tutup. Slash TD. Ya. Bukan. Habis for each. Oh, Habis for each. Terus TD bukanya juga belum ditutup itu. Nah, TD bukanya belum ditutup. Nah, kasih Pak. coba dulu. Loh, Pak, bisa. punya saya mah kelas app product nggak muncul, Pak. Kenapa? Tulisan di apa halamannya tertulis malah error kelas app product not found. Langsung saya share screen aja tuh. Oh, Malah gini Pak jadi nih. app/product. Coba dilihat kodenya. Produk pakai S tadi kayaknya. Maksudnya? Yang di kategori PHP mana? Nah itu. Oh, kamu nggak pakai S. Saya tadi juga udah bisa pakai S, tapi kok rasanya di sininya nggak ngefek juga Itu sih. app//nya Malah kebalik. App//nya kebalik. Nah, itu slash-nya kebalik. pakai yang ini. Nah, iya. Bentar. Sekarang malah invalid argument for each. Ya, berarti yang tadi itu. yang loopingnya tadi for each-nya produk ada S-nya. For each-nya belum ada S-nya. Nah, itu. Oh. Enggak, benar. Iya. Oke, Pak. Oke. Ya, berarti benar kan sudah sesuai nama nih. Makasih, Pak. Makasih. Rivaldo ya. Maaf Slash-nya. Pak, tadi gimana? Ya. Yang saya tadi gimana ya Pak? Tadi saya langsung close screen tadi. Yang mana itu? Silahkan di-share lagi. Ini yang apa errornya tadi? Sekarang ini deh. Oh iya. Nama produknya belum ya tadi? Coba dilihat di tabelnya. Nama feed-nya aja mungkin. Nama feed-nya yang salah. Di PHP My Admin. Products. Nama produk betul itu ya. Produk.
Oke, coba dilihat lagi. Kategori untuk yang kategori PHP-nya, kategori controller, coba lihat. Kategori alokon, bukan betul juga itu sudah. Terus di kategori PHP, menu, product, kategori ID, protected kategori. Terus di indeks ya, kategori indeks bit. For each data, oh itu salah, for each data slash products, panah products, for each data panah products, atasnya itu. Gini Bukan, Pak, kebalik data, dolar data panah products. Nah itu panah. Products. SP. Gini Itu Pak kan kayak ya ada S-nya juga. AS. Spasi AS. Nah, gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Yes, ya. Sudah waktunya, kita belum bikin yang show. Oke, yang show ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini tentang Eloquent. Kita bisa memberikan juga fungsi-fungsi Eloquent yang sudah ada di situ. Sudah ya. Kita bisa find 1 untuk ngambil primary key 1. Kemudian ada first untuk ngambil record yang pertama. Count untuk ngambil jumlah, max untuk ngambil kalau misalkan ada angka di field tertentu, diambil maksimumnya. Nah, sekarang ini yang mengisi show. Jadi kita kemarin sudah punya products. Products itu kan digunakan untuk melist semua products. Nah, sebenarnya kita punya juga product/1. Ini routingnya sudah dibuatkan. Ya, routingnya sudah dibuatkan, tapi kita belum apa-apain. Terbukti tidak error ya, tidak error not found. Jadi sebenarnya routingnya sudah ada. Dia secara otomatis masuk di sini. Masuk di, kalau kita ada slash dengan ID-nya, kita akan otomatis masuk di function show. Ya, akan otomatis masuk di function show. Ini create, store, nah iso. Kemudian meskipun parameternya adalah ID, karena sudah sesuai dengan convention-nya, gitu ya. Sudah pakai ID, produknya sudah tipe datanya sudah gitu dan sebagainya. Itu produk ini sudah berupa objek yang dikembalikan berdasarkan ID yang dikirim di sini. Jadi di sini sudah berupa objek ini. Kalau mau kita lihat, biasanya di Laravel itu menggunakan DD, debug ya, untuk mendebugnya. Coba di situ ditaruh DD produk.
kita masuk DD produk. Tadi kan kosong karena memang kita belum handle di sini. Di show-nya belum kita handle. DD produk itu biasa digunakan kalau di PHP mungkin pernah pakai print R, ya, misalkan ada data JSON atau apa, kalian print R dulu untuk lihat database bentuk strukturnya. Kadang juga pakai vardam, ya kayak ini. Khusus di Laravel itu dibuatkan namanya fungsi DD. Nanti kita bisa lihat objeknya. Itu coba ya, ditambahi DD produk, disimpan, terus di refresh. Nah itu dia. Ini adalah objek yang dibikin melalui DD tadi, tampilannya. Di situ kita bisa lihat atribut. Itu atributnya roti coklat. Yang pertama roti coklat dan lain-lain. Yang ini juga sama. Tipe datanya dan sebagainya ada di situ juga. Primary key, ID primary key-nya, tabelnya produk, koneksinya MySQL. Kalau misalkan 2, itu dia akan otomatis mengeluarkan yang atribut di data 2, roti pisang kalau di saya. Ya, 3 beda lagi. Beda lagi. Jadi data produk ini dia sudah berupa objek yang kita sudah bisa akses untuk datanya. Ya. Jadi hasil routingnya sebenarnya sudah ada routingnya, tinggal kita bikin pengambilan datanya di show, kemudian kalau mau ditaruh di view, ya kita panggil view-nya di show ini. Ya sebelum manggil view tadi dicoba pakai DD-nya, DD produk. Ya. Kemudian kok data ya? Ini harusnya kan data dimasukkan produk sih. Kalau data ini nanti kosong. Kayaknya salah ini di slide-nya. Oke ya, kita lakukan. Kita bikin product.show. Product.show. Ini sebenarnya lebih gampang dari grouping-nya yang kemarin. Jadi detailnya biasanya ditampilkan untuk menampilkan detail dari produk. Kalau misalkan di detail di produk itu mungkin belum ada yang ini. Mungkin di sini tampilan begini belum ada gambarnya. Saat kita klik misalkan lidah kucing gitu ya, kita masuk /ID ke 1 gitu. Nah, itu untuk menampilkan detailnya. Misalkan ada deskripsi. Nah, itu deskripsinya munculnya saat di detail. Nah, itu masukkannya di situ. Ini coba kita kasih Ahref dulu ya, biar cara pakainya bisa agak lebih seperti aslinya, begitu seperti bentuk biasanya. Ya, kita kasih Ahref di nama, di index product.index. Nah, ini bisa kita kasih Ahref. Ahref /products itu kan /ID-nya. Ya, gini ya. Ahref, tutupnya Ahref, terus tutupnya A. Ya, kalau lengkapnya kan begini. Biasanya ada daftar, kemudian dari daftar diklik, itu muncul detailnya, halaman detail. Ada daftar mahasiswa, NRP-nya diklik atau namanya,
masuk ke biodatanya mahasiswa. Di situ lebih lengkap. Ada keterangan-keterangan lain, ada fotonya dan sebagainya. Ini kebanyakan. Oke, saya coba dulu. Nah, ini link untuk linknya. Puding coklat. Roti pisang. Kok nggak cocok? D.id. Bentar ya. ID saya kok 2 semua. Oh, enggak. Oh, karena ID di sini dia ngambil dari ID kategori. Nah, itu yang agak bahaya. Jadi di dalam product controller itu indeks ya, mana indeksnya? Nah, indeks kan pernah di-join dengan kategori. Jadi di produk ada ID, di kategori ada ID. Ya, maka dia yang dipakai adalah biasanya yang terakhir. Untuk menghindari itu di-select. Jadi yang produk diambil semua, titik bintang. Yang kategori cuma diambil kategori name-nya saja. ID-nya nggak usah diambil, biar nggak mempengaruhi ID di produk. Kategori, nama kategoris name. Kategoris name field. Oh, nama kategori ya. Nama kategori. Kategoris nama kategori. Nah, ini baru deh. Ini alang ID dari produk. Tadi 1 puding coklat. Datanya juga puding coklatnya ini betul. Puding vanila, datanya juga puding vanila ya. Sudah ngelink. Kalau yang tadi masih salah karena yang dikirim masih ID yang kita ambil dari ID dari kategori ya, karena hasil dari join, kemudian saat select kita nggak definisikan, jadi tampil semua field dari produk dan semua field dari kategori. Kebetulan di produk ada ID, di kategori pun ada ID. Yang diambil adalah ID yang terakhir, yaitu yang dari tabel yang terakhir dari kategori berarti. Maka saat muncul di view tadi ID-nya adalah ID kategori. Caranya yaitu yang kategori hanya diselect nama kategorinya saja. Gitu. Oke, kita sudah siap itu untuk diklik. Sekarang kita tambahkan view-nya ya. Kita akan tambahkan view-nya. Langsung dikirim saja melalui model untuk apa tadi namanya? Di product controller show ya. Nih. Return view namanya apa? Karena ini produk dan di show biasanya ya ini bentuknya produk dot show ya. Kemudian datanya kalau pakai compact nanti yang dikirim produk ya. Kalau mau jadikan data
Ya, variabelnya begini, dimasukkan produk begitu. Gini ya, DD-nya dimatikan. Selanjutnya kita bikin file baru namanya show.plate.php. Ya, ini ya, di produk, create new file, show.plate.php. Show.plate.php isinya ambil dari indeks aja lah. Cuma tampilannya agak beda, dia dari kiri ke kanan gitu. Kalau ada fotonya lebih bagus. Saya belum punya foto. Fotonya kadang biasanya lebih besar ya. Bentuk detail itu fotonya lebih besar daripada saat di daftar. Ya. Ini berarti namanya detail produk. Ya, nama. Oh, ini sudah nggak ada for each karena datanya sudah satu. Ya, nggak ada for each, saya hapus saja. Nama produk diisi dengan ini. Jadi ini jejer ke kanan. Nama biasanya ada titik 2 atau sama dengan, terus ditaruh di sini nama. Nah, gini ya. Sudah nggak ada head lagi biasanya. Yaitu nama, kemudian harga. Gini ya. Nama, harga, terus ada kategori. Nah, ini yang untuk menunjukkan kategori itu bisa diambil meskipun kita hanya punya objek produk. Kategori, bintang panah lagi, nama kategori. Nah, ini digunakan yang tadi, eloquent model yang sudah kita bikin tadi. Ini fungsinya bisa dari produk diambil kategorinya. Di kategori ada nama kategori. Kategori. Ini harga. Nama, harga, kategori. Begini aja ya. Harusnya ada gambarnya dan sebagainya. Tapi nanti aja. Saya coba dulu. D is undefined. Oh, ini nggak usah pakai D, ini data. Karena yang dikirim tadi data. D itu kan looping dari data kalau di indeks tadi. Nah, ini data. Data nama produk, data harga produk, data kategori diambil dari fungsi yang ada di kategori model, produk model. Nah, itu nama sama dengan roti pisang, harga, kategori sama dengan roti. Ya, mestinya ini lebih bagus tampilannya, ada gambarnya, ada deskripsinya, dan sebagainya. Ya, tapi nanti itu diurusi di sini. Ya, fokus kita masih di penggunaan show. Ya, di slide itu sudah
Nah, ini baru betul. Slide yang tadi, data sama produk atau langsung aja dimasukkan gitu ya. Pakai data diisi dengan produk, sama saja. Terus kemudian ada namanya, ID, nama, harga, update data nggak usah, karena masih kosong. Langsung fokus ke kategori ID. Nah, ini adalah penggunaannya Eloquen tadi. Yang dari kategori ambil produk kita taruh di data tabel kategori. Yang ambil untuk kategori diambil dari produk, nah, kita ambilnya di sini. Ya, ini hasilnya ya. Ya, fokusnya ke fungsinya dulu. Untuk isi bentuknya ini nanti ditampilkan lebih bagus laginya nanti. Jadi fokusnya ke show sama ke ini contoh penggunaannya tadi. Contoh penggunaan yang ambil kategori dari objek produk. Yuk silahkan kalau ada yang error. Oh, permisi Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Ini Pak. Enggak ketampil. Kok bisa ya? Padahal sudah pakai resource itu. Ya, padahal tadi saya udah ikutin kayak tadi. Yang di webnya lihat WPHP. Oh, Di routing WPHP. Sudah pakai resource products dong. Kok produk? Harusnya products. Berarti kamu nampilkannya produk. yang ngambil ini diambil dari sini kan Pak? Itu berhubungan dengan URL. Ini kan berhubungan dengan URL. Jadi kalau di sini produk, berarti untuk nyobanya, kamu nyobanya ya juga produk. Berarti ini kurang S. Terserah mau di itu kurang S atau yang nyoba yang di URL-nya itu nggak pakai S. Kalau pakai S tadi munculnya gini. Nah, itu berarti kemarin belum ditambahkan image. Image-nya dihapus dulu aja itu. Sebentar. Oh ini ya. Oh ya sorry. Nah, ini itu ke mungkin. Kopas Pak. Iya, image-nya mungkin belum ditambahkan. Iya, ke Kopas. Oh iya Pak, oke. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sip. Masalah. Yang lain? Satu lagi ya, karena kita masih ada satu materi lapor. Saya ada error, Pak. Oke. Errornya sebelum yang show tadi sih. Masih belum ketemu. Itu yang apa itu? Yang kategoris controller. Kategoris. Yang nampilin kategori, terus ada produknya. Masih belum. Okay. Saya sampai bikin ini lagi, Pak, controller baru lagi. Oh, kalau yang di produk tadi nggak ngikuti sudah? Yang baru ini tadi enggak. Nggak ngikuti ya? Oke. Nanti aja ya habis kuliah aja yang dilihat lagi habis kuliah aja yang error-error kemarin sebelum-sebelumnya. Saya fokus dulu ya materinya dulu. Berarti ini saya stop aja ya dulu, Pak.
Ya. Ini sih Pak, ini ada yang error sebelum. Ya. Saya izin setting ya Pak. Gimana? Saya izin share screen ada error. Iya, ya. Yang show ya, yang show dulu ya. Yang bagian ini ya Pak. Kok kolom produksinya kayak enggak ketemu dia nyari. Yang di bagian ini. Nggak kelihatan. Ini kelihatannya cuma gunung-gunung aja di sini. Oh, sebentar. Wah. Ini saya kelihatan Pak. Ini kenapa tadi? Oh ini Pak, apa? Dia unknown columns di bagian produknya. Products. Kan memang kolom kan memang ini waktu inner join. Infill list. Coba lagi kembalikan lagi ke kodenya. Ini ada titik 2 itu apa maksudnya? Itu. Titik Nah itu. 2 itu. Nah itu nggak usah pakai titik. Nah itu nggak usah titik 2. Oh ya, oke. Nah. Bisa ada saat pertamanya dia produk ya, habis itu jadi products. Kayaknya ketambahan S ya. Oh iya. Ya itunya, ahrefnya itu. Ya itu aja kayaknya. Oh, keluarnya bukan gini lah Pak tadi. Keluarnya bukan kayak gini tuh sini. Nah, di DD tadi mungkin masih DD-nya di ini di komen dulu. Nah itu di komen dulu. Nah itu error lagi. Nama kategori. Coba dilihat source-nya show.php. Kategori itu bukan kategori ini diambil dari nama fungsinya, fungsi yang dibuat tadi. Ya. Kategori not found belum bikin dah. Itu ada di produk, app kategori sih. Tuh ini kasusnya mirip ini. Nama modelnya harusnya kategori, bukan kategoris. Yang nama model ini ya Pak? Itu sama kontrolernya juga nanti di rename aja ya. Oh iya, oke. Jadi kategori. Yuk. Oke ya, sudah ya. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya tentang report atau laporan. Jadi mungkin kita butuh suatu halaman di luar dari fungsi CRUD. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, kita bikin URL sendiri nanti. Report adalah semacam hasil analisa, kemudian dia mungkin ada tambahan agregasi, join, sorting, mungkin ada filter, dan sebagainya. Nah, ini harusnya mengimplementasikan query advance yang tadi di depan. Oke. Kemudian kita akan
agak panjang ini. Kita fokus ke penggunaan controllernya dulu saja ya. Jadi bikin controller baru, ini perjanjian sendiri begitu. Bikin reporting mau ditaruh di mana. Misalkan di report ya kita bikin root get report, nama reportnya apa begitu. Nama reportnya apa. Di praktikum kedua itu kita bikin data roti yang memiliki kategori, ini kategorinya dikirim sebenarnya. Kategorinya merupakan parameter. Nah, nama kategorinya diklik, kemudian kita mendapatkan semacam URL yang diambil dari query-nya ini query. Nah, jadi ada parameternya, ini bikin sendiri, report show pick, ini nama kategorinya. Ya, kemudian nanti kita bikin ini sendiri, function sendiri. Ya, function sendiri. Kemudian di select, mungkin ini tampilannya dulu biar kelihatan ya. Nah, yang dimaui di sini itu adalah ada tulisan ini. Data ditemukan berjumlah 2, jadi count dari data yang diselect dari 6. Jadi ada count seluruh produknya. Itu. Waktu kita agak terbatas, ini kita fokus ke bikin URL-nya saja ya, URL kemudian ditampilkan dalam bentuk sebuah function sendiri. Jadi kita bikin yang lebih sederhana, mungkin jumlah produk per kategori gitu ya. Kita bikin jumlah produk per kategori. Ya, kita siapkan ininya dulu. Silahkan dibikin juga di situ perjanjian dari apa namanya URL-nya. Bikin misalkan root. Nah, ini bikinnya get biasa. Ya, get. Terus misalkan kita akan pakai /report yang gampang saja ya, kategori. Report kategori total produk. Waduh, panjang. Total produk per kategori. Nah, misalkan begini. Report total produk per kategori. Nah, dia nanti akan ikut di kategori. Ya, kategori controller. Dengan fungsi, nah nama fungsinya di add ini. Kita nggak pakai parameter dulu ya, pokoknya jalan ini aja, routingnya dulu. Total produk per kategori, namanya disamakan. Nah, begini ya. Jadi di kategori controller nanti kita bikin function total produk per kategori gitu. Ya. Kita bikin ya di controllernya. Ada fungsi ini di kopas saja. Total produk per kategori. Di kategori controller kita bikin public function. Nah, biar rapi biasanya ditaruh di bawahnya CRUD yang paling terakhir, yaitu destroy. Total produk per kategori bikin. Nah, gini caranya. Nah,
misalkan ini nanti ada query-query, nah itu kita bisa ngambil contohnya di indeks tadi aja. Ya, kita masih fokus ke loopingnya, query-nya nanti saja. Nah, pokoknya kita tampilkan dulu. Berarti ini halaman report misalkan. Halaman report ada total produk per kategori. Nah, begini. Ini harusnya data yang diambil dari query advance. Nanti di sini ada query-nya mungkin. Query melist kategori dan total produknya. Gimana kira-kira caranya? Ya, cuma kita nanti dulu. Kalau sudah tampil, baru kita perbaiki datanya ini. Datanya ini harusnya query berupa aggregate produk, jumlah produk pada kategori. Mungkin perlu group by nanti. Ya. Tapi kita masih fokus pada tampilan dulu. Sama link routingnya. Jadi masuk ke report, kita punya folder report khusus gitu ya. Report semua ditaruh di folder report. Kemudian kita punya total produk per kategori .blade.php. Ya, ada di view, kita bikin folder baru biar ngumpul report di situ. New folder, report. Terus lagi bikin file, namanya total produk per kategori .blade.php. Nah, ini di sini. Sementara kita ambil dari kategori indeks ya. Ya, sementara. Nah, ini misalkan namanya tadi report jumlah produk per kategori. ID, nama, jumlah produk. Jumlah produk. Ya, ini nanti aja. Dikosongin dulu. Ya, sementara kasih 0 dulu. Oke, begitu. Kita coba ya. Jadi sesuai dengan apa tadi? Routing, kita pakai slash report. Routingnya itu tadi ada di web tadi. Di sini nih, di sini. Jadi user akan slash report slash total produk per kategori. Dia akan masuk ke kategori controller, akan cari function, ini nama functionnya, add, gitu. Akan cari function total produk per kategori. Ya, itu nanti akan ambil dari sini. Nah, ini total produk per kategori. Di situ nanti harusnya di sini ada query gitu ya, query advance untuk ngambil data yang sesuai report. Nah, terus diambil di sini, taruh. Sementara masih kita lewati. Kemudian view-nya kita bikin di folder report. Ada file namanya total produk per kategori. Ya, jadi untuk aksesnya kita akses ke sini. Nantinya akan akses report, view, report, total produk per kategori di sini. Untuk URL-nya kita aksesnya melalui report total produk per kategori. Nah, begini. Ya,
memang masih belum ada total produknya, kita masih query-nya masih menggunakan kategori tadi. Ya, kalau mau diperbaiki pakai yang raw aja mungkin lebih cepat ya. Jadi di query kalau mau cepat bisa pakai MySQL dulu misalkan. MySQL. Dicoba-coba dulu yang sudah terbiasa query pakai raw mungkin lebih cepat begini ya. Select apa? Produk kategori kategoris.id, kategoris nama kategori, count dari jumlah. Nah, gini ya. From kategoris inner join products on kategoris.id sama dengan products dot kategori ID group by kategori ID, kategori name. Nah, ini ya. Salah. No database level. Harusnya ditaruh di sini. Toko roti dulu. Nah, baru query. Nah, itu roti, puding, kue kering, jumlah produknya. Nah, itu kita bisa ambil ini query-nya. Kita taruh di row. Ya, di row begini. Ya, query-nya diambil. Terus dibikin di row, mungkin kayak yang di produk ya. Bukan di sini, di produk controller. Cara pakai row yang di awal-awal kemarin kita sudah bikin. Nah, yang ini. Query.row bla bla bla. Nah, saya kopas dari sini. Ini kan query row dikirim. Query row-nya dikirim di sini, data sama dengan query row. Ya, tapi harusnya kita juga nyoba untuk yang pakai query filter, kemudian juga untuk model juga. Jadi ini biar cepat aja dulu. Oke, kita punya count tadi, S apa ini tadi? S jumlah. Ya, saya taruh jumlah di sini, berarti di report, ya di reportnya saya bisa akses itu jumlah. Total produk per kategori, ada ID, nah nolnya saya sudah ganti nolnya dengan di jumlah. Begini ya. Oke, sudah kayaknya. Oops. Oh, DP-nya belum di use. Di kategori controller ada use DP. Ya itu jumlahnya berhasil. Jadi sebenarnya tadi itu topiknya tentang bikin report, bagaimana bikin URL baru yang diarahkan kemudian diikutkan ke kategori controller, atau nanti kalau bikin report produk ya diikutkan ke produk controller.
Terus kemudian penggunaan dari advanced query. Ya, penggunaan dari advanced query itu bagaimana? Ya, untuk yang SOAP ini agak rumit sedikit, ada parameternya. Kayaknya dilanjutkan nanti aja. Dilanjutkan asisten mungkin ya, nanti saya beritahu. Karena ada soal juga yang dia ada parameternya. Nanti saya beritahu untuk apa namanya, keterangan kelanjutannya bagaimana. Karena nanti kan laporan bahwa nggak selesai gitu, nggak selesai materi. Oke, terima kasih untuk soal dan sebagainya nanti menyusul, diumumkan menyusul. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.